wabah COVID-19. Dalam dunia pendidikan, tetap dilaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam suatu lembaga pendidikan, baik SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Walaupun pemerintah sudah mengumumkan agar kegiatan belajar mengajar dilaksanakan jarak jauh. Saat itu, untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, diadakan kebijakan dengan sistem baru. Berikut ini adalah kisah kegiatan belajar mengajar dalam rangka membumikan Pancasila terkait pengimplementasian Pancasila pada tanggal 12 bulan April 2020. Seorang guru mata pendidikan kewarganegaraan memberikan tugas kepada siswa-siswanya untuk menjajaki pemahaman siswa-siswa. Guru membuat dan mengirimkan video kepada grup WhatsApp. Semua siswa pun melihat video yang telah dikirimkan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu banggakan, kembali lagi bersama ibu dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum ibu memberikan tugas kepada kalian, bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat berpuasa ya. Walau di tengah pandemi COVID seperti saat ini. Amin. Anak-anakku, kali ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian tentang membumikan Pancasila. Tetapi dengan cara membuat video ya, sekreatif mungkin. Ibu akan memberikan judul yang berbeda kepada kalian semua agar tidak contekan. Yang pertama, untuk yang bernama Septiana, Ibu beri judul Esensi Pancasila sebagai Dasar Negara. Untuk yang bernama Lupita, judulnya Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara. Untuk yang bernama Nisaul, Ibu beri judul Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan. Oke, yang terakhir, yang bernama Risa, judulnya Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, semua sudah kebagian judul ya. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Jika masih bingung, bisa tonton contoh video di YouTube. Atau enggak, video yang Ibu kirimkan di grup WA kemarin. Oke anak-anak, sudah dulu ya pertemuan hari ini. Jangan lupa pengumpulan minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berjalannya waktu, siswa pun satu persatu membuat video seperti perintah gurunya dan mengirimkan tugas kepada gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Nurmaliza. Saya akan menjelaskan tentang esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling mengandaikan dan saling mengunci satu sama lain. Ketuhanan di sila pertama Pancasila sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi dalam konteks negara kekeluargaan yang sederajat yang mengatasi paham perseorangan atau golongan dan selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufita Nur Anggraini. Saya akan menjelaskan materi tentang urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam memahami urgensi Pancasila digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional atau kelembagaan dan human resource atau sumber daya manusia. Pendekatan kelembagaan adalah pendekatan yang membentuk dan menyelenggarakan negara bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara atau kepentingan nasionalnya yang menitik beratkan pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan pendekatan human resource atau sumber daya manusia terletak pada dua aspek,
yaitu orang-orang yang menduduki jabatan dalam pemerintahan disebut dengan aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mementingkan kepentingan rakyatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Haria, saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila sebagai perumusan kebijakan. Terbentuknya kemerdekaan Indonesia karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, beliau menyatakan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bergotong royong. Namun akhir-akhir ini masyarakat menunjukkan semakin lenturnya semangat gotong royong. Tantangan pada globalisasi ini memunculkan dua sifat, yaitu individualistik dan materialistik, di mana dua sifat ini dapat menggerus rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Jika tidak dapat dicegah, kemungkinan jati diri bangsa akan terancam, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini memberi isyarat kepada semua bangsa agar berpikir konstruktif dengan tidak memandang lemah kebinekaan masyarakat, tetapi memandang kebinekaan sebagai kekuatan, seperti gambar berikut ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Risa Akila. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada dasarnya suatu negara didirikan atas dasar falsafah atau gagasan tertentu. Falsafah merupakan suatu keinginan dan watak negara tersebut, dan tidak mungkin falsafah diambil dari negara lain. Pancasila merupakan simbol hukum material, di mana di dalam perundang-undangannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, dan apabila bertentangan maka akan dihilangkan atau dihapuskan. Pancasila merupakan suatu pokok pikiran yang mengandung suatu sumber hukum dan keinginan suatu bangsa, di mana pokok pikiran tersebut terdapat pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pokok pikiran tersebut antara lain pikiran Pancasila. Yang pertama, pokok pikiran persatuan. Negara melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pokok pikiran yang kedua adalah pokok pikiran keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang keempat adalah pokok pikiran ketuhanan, yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti setiap manusia harus bertakwa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir cerita, guru melihat hasil pekerjaan dan memberikan nilai kepada anak didiknya.